Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Islam memandang tentang sebuah kesedihan, terkhusus kita yang sedang bersedih karena saudara-saudara kita yang ada di Gaza sedang dalam pembantaian. Semoga Allah menangkan mereka semua. Bagaimana kita menyikapi tentang sebuah kesedihan? Bolehkah kita curhat kepada manusia dan seterusnya? Ini akan kita bahas insyaAllah. Ternyata kesedihan di dalam Al-Quran ada dua istilah. Yang pertama adalah bath, yang kedua adalah al-huzn. Dan dua kalimat ini terangkum dalam sebuah ayat dalam surat Yusuf ayat ke-86 yang dirasakan oleh seorang orang tua, oleh Nabi kita Yaqub alaihissalam ketika kehilangan anak tercintanya yang akan meneruskan perjuangannya sebagai seorang nabi, yaitu kehilangan anak tercinta Nabi kita Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya kesedihan antara bath dan huzn ini menyatu dalam hati beliau. Tapi bagaimana beliau menyikapinya, ini akan kita bahas. Kesedihan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah disebut dengan al-bath. Bath itu adalah sebuah kesedihan yang tidak bisa tertahan lagi. Dia harus tersampaikan, dia harus keluar, dia harus dicurhatkan. Lantas curhatnya ke siapa? Adapun yang kedua, yaitu huzn. Huzn adalah sebuah kesedihan yang masih bisa ditahan oleh diri kita, dan itu mungkin banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat kita. Lantas ketika Nabiullah Yaqub alaihissalam, lihat bagaimana Quran menuntun kita ketika kita bersedih, kehilangan sesuatu, bermasalah, ada urusan tidak selesai-selesai dan seterusnya. Bagaimana Quran menyelesaikan masalah ini? Ketika Nabi kita Yaqub alaihissalam telah dilanda sebuah al-bath wal huzn, rasa sedih yang sangat dalam sekali, yang harus keluar, namun beliau tidak mengeluarkan itu kepada seluruh manusia. Beliau tidak mengeluarkan kepada anak-anaknya, beliau tidak mengeluarkan kepada istrinya, dan beliau mengatakan dalam Al-Quran, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku hanya menyampaikan kepadamu ya Allah, syikayah, curhat kepadamu ya Allah, segala bathku, segala kesedihanku yang mendalam. Bathi wa huzni, bathi wa huzni, kesedihanku yang mendalam ya Allah, yang tidak bisa terelakkan kembali, saya serahkan kepadamu ya Allah. Dan juga kesedihan yang masih bisa saya tahan pun saya serahkan kepadamu ya Allah. Yang dengan itu Nabi Yaqub mendapatkan jawaban dari Allah, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala mengumpulkan akhirnya Nabi Yaqub dengan Nabi kita Yusuf alaihissalam setelah puluhan tahun lamanya. Maka kita sebagai seorang muslim dikurangi, jangan pernah untuk menceritakan sebuah kesedihan kita kepada manusia, tapi tumpahkan kesedihan kita kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelesaikan seluruh kesedihan permasalahan hidup kita dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.